Halo, selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini di pertemuan ke-13 lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai yang namanya iklim komunikasi organisasi. Mohon disimak baik-baik. Seperti biasa, kalau misalnya penjelasannya terlalu cepat, nanti kalian bisa putar ulang. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti kalian bisa tanyakan di ruang kelas. Oke? Kita akan mulai dari yang pertama. Iklim komunikasi organisasi ini kita akan bagi menjadi 3 term. Yang pertama kita bahas dulu iklim komunikasi itu apa, iklim organisasi itu apa, dan bagaimana ketika terjadi yang namanya iklim komunikasi organisasi. Oke. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah disebut dengan iklim komunikasi. Iklim komunikasi ini merupakan persepsi terhadap satu pesan yang berhubungan dengan pesan yang terjadi pada organisasi. Misal nih, kalau misalnya ketika ibu yang menyampaikan sebuah pesan, kemudian sambil bercanda, maka eh, iklim komunikasinya jadi berbeda. Tapi kalau misalnya ibu menyampaikan komunikasi atau menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi kepada kalian dengan nada yang berat, kemudian juga pelan, kemudian juga serius, maka otomatis iklim komunikasi yang akan terbentuk adalah biasanya jadi tegang gitu ya. Kenapa? Karena iklim komunikasi ini tergantung bagaimana cara kita memberikan persepsi terhadap satu pesan. Biasanya itu akan terjadi kalau ada mahasiswa yang nyontek, ada mahasiswa yang bolos dan lain sebagainya sehingga membuat ibu jadi marah gitu ya. Nah, itu pun terjadi dalam sebuah organisasi manapun gitu ya. Nah, dalam sebuah organisasi manapun biasanya kita akan melihat bagaimana cara dia menyampaikan pesannya gitu. Kalau misalnya dia pesannya sambil marah-marah gitu ya, maka otomatis bisa jadi ketegangan yang terjadi akan membuat iklim komunikasi yang ada di dalamnya itu menjadi tegang gitu ya. Mungkin ada fear, ada ketakutan di dalamnya gitu. Mungkin ada juga yang nangis, ada juga yang emosional dan lain sebagainya. Itu yang ada dalam sebuah iklim komunikasi. Yang kedua, ada yang disebut dengan iklim organisasi. Nah, kalau menurut Davis dan Hellstrom dikatakan bahwa iklim organisasi itu terjadi pada sebuah lingkungan yang terjadi pada para anggota atau para karyawan yang ada dalam organisasi tersebut. Biasanya berpengaruh terhadap pekerjaannya, kinerjanya, kemudian bagaimana hasil kerjanya gitu ya. Nah, kenapa? Karena biasanya iklim organisasi ini akan dinamis. Kalau misalnya kinerjanya bagus, ya dia akan bagus hasil kerjanya. Tapi kalau misalnya kerjanya nggak bagus, ya dia nggak akan bagus gitu ya. Nah, iklim organisasi ini biasanya tergantung dari bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melakukan komunikasi terhadap orang-orang di organisasinya, bagaimana dia bersikap, dan juga bagaimana dia berkomunikasi. Jadi, iklim organisasi adalah sesuatu hal, ruang lingkup yang dialami oleh para karyawan di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga ada iklim komunikasi organisasi. Nah, iklim komunikasi organisasi di sini dikatakan menurut Dennis. Jadi Dennis mengatakan bahwa untuk mendefinisikan iklim komunikasi organisasi ini terdapat kualitas pengalaman yang bersifat objektif gitu ya mengenai lingkungan internal organisasinya. Objektif ini seperti apa? Objektif ini tuh beda-beda gitu ya karena biasanya ada persepsi orangnya gitu ya, kadang terjadi hubungan yang ada di dalamnya. Kalau semakin jelek kita membangun, hubungan yang ada dalam sebuah organisasi, maka akan semakin jelek juga hasilnya. Makanya kenapa penting ketika kita berada dalam sebuah organisasi, itu kita membentuk hubungan yang bagus gitu ya. Entah itu hubungan di awal, rata-rata gini, kita bagus hubungan di awal, tiba-tiba di tengah tuh jadi nggak bagus gitu, jadi musuhan sehingga nanti hasil kerja yang ada di sebuah organisasi itu jadi jelek. Jadi pastikan pesan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang ada dalam organisasi itu bisa dinikmati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, juga pastikan juga bahwa hal-hal yang ada dalam organisasi tersebut juga memiliki hubungan satu sama lain yang cukup baik. Itu yang paling penting.
seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pentingnya iklim. Kenapa sih iklim organisasi ini penting? Jadi iklim organisasi ini penting karena menyangkut orang-orang yang ada di dalamnya, gitu ya, menyangkut orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, seperti kepada siapa kita berbicara, kemudian siapa yang kita sukai, bagaimana kita melakukan perkembangan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya iklim ini ya benar-benar sangat berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Iklim ini bisa sangat hangat, bisa sangat panas gitu ya, bisa sangat dingin ya karena orang-orang di dalamnya bagaimana saling men-treatment, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memiliki hubungan satu sama lain. Jadi makanya kenapa ini sangat penting sekali supaya kinerja dan kualitas proses bekerja yang ada dalam organisasi itu bisa bagus hasilnya gitu. Nah, kemudian Peace and Paulus di sini dikatakan bahwa Peace and Paulus mengungkapkan bahwa iklim komunikasi ini memberikan pedoman bagi keputusan dan perilaku individu gitu ya. Memberikan pedoman dan individu itu seperti apa? Seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi Peace and Paulus mengatakan bahwa memberikan pedoman bagi keputusan dan perilaku individu. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau misalnya apa ya, orang-orang yang ada di dalamnya biasanya memiliki rasa keterikatan satu sama lain, memiliki rasa ramah dan lain sebagainya, rileks gitu. Jadi kalau misalnya kita berada dalam sebuah organisasi, kemudian juga kita saling memahami, kemudian juga hubungannya hangat, tidak terjadi konflik, tidak saling membicarakan satu sama lain di luar, maka otomatis iklim yang terbentuk juga menjadi iklim yang positif gitu. Tapi akan jadi iklim yang negatif ketika satu sama lain saling dingin, satu sama lain saling membicarakan, satu sama lain tidak berani berbicara, tapi malah berbicara di belakang. Nah, ini iklim yang iklim yang negatif ini justru membentuk orang-orang yang ada di dalamnya menjadi sangat tidak nyaman. Nah, ketika ketidaknyamanan ini terbentuk, maka otomatis akan banyak konflik di dalamnya. Semakin banyak konflik di dalamnya, semakin iklimnya panas. Semakin panas iklim yang ada di dalamnya, maka biasanya orang-orang yang ada di dalamnya akan sedikit yang bertahan di organisasi tersebut. Karena kenapa? Ya merasa tidak nyaman gitu ya. Karena kita kalau berada dalam sebuah organisasi, pasti kita pengen ada rasa nyaman, pengen ada rasa bahwa ini adalah rumah kedua saya, dan lain sebagainya. Jadi pastikan ini baik gitu ya. Nah, selanjutnya di sini dikatakan, bagaimana nih kalau misalnya ternyata iklim komunikasi organisasi ini berkembang gitu. Justru bagus. Jadi kalau misalnya dalam sebuah organisasi berkembang si organisasinya, maka akan terjadi unsur-unsur organisasi yang berpengaruh terhadap komunikasi. Nah, pengaruhnya itu seperti apa? Pengaruhnya itu misalnya dengan orang-orang yang membuat si iklim organisasi makin hangat gitu ya. Kemudian juga satu sama lain saling percaya, saling bisa bertoleransi, saling bisa membantu satu sama lain. Nah, semakin bagus kualitas iklim organisasinya, biasanya orang-orang yang ada di dalamnya itu akan makin betah gitu ya. Nah, terus apa aja nih biasanya unsur-unsur dasar dalam organisasi. Nah, jadi kalau misalnya organisasinya berkembang, maka kita akan menemukan nih kira-kira apa aja yang menjadi unsur dasar dalam sebuah organisasi. Nah, ternyata ada 3 hal yang menjadi unsur dasar dalam sebuah organisasi. Yang pertama, anggota organisasinya. Jadi paling penting organisasi itu bisa terbentuk ya karena ada anggota-anggota di dalamnya gitu. Nah, anggota-anggota yang di dalamnya ini adalah orang-orang yang mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi tersebut gitu ya. Kenapa nih? Contoh kegiatan itu apa aja? Macam-macam gitu ya. Contoh kegiatannya ada misalnya contoh kegiatannya untuk urusan personal, keinginan, aspek perilaku dan intelektual. Jadi seperti apa sih Bu dasar-dasar organisasi ini dari anggota? Misal gini, setiap orang pasti memiliki alasan kenapa dia masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan keinginan seseorang. Jadi ketika dia suka ke dalam organisasi tersebut, terus dia
masuk ke dalam divisi yang dia memang suka, maka otomatis kinerjanya dia itu akan bagus. Karena kenapa? Sesuai dengan keinginannya, gitu ya. Yang kedua, pekerjaan dalam organisasi. Nah, ini juga penting gitu. Jadi ketika membentuk sebuah organisasi atau kita masuk ke dalam sebuah organisasi, pastikan kita memberikan beban pekerjaan tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan, tapi pas sesuai dengan kapasitas kemampuannya, sesuai juga dengan kemampuannya. Nah, ini akan sangat bagus gitu ya jika pekerjaannya itu mengikuti tugas-tugas seperti itu, baik itu tugas secara formal maupun secara informal. Nah, sehingga kalau misalnya seperti itu akan menghasilkan kinerja yang cukup bagus gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi gitu, dia mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya baik informal maupun formal karena dia menyukai pekerjaan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan praktek pengelolaannya. Nah, ini penting. Jadi kenapa? Ketika kita berada dalam sebuah organisasi, satu, kita pasti masuk jadi anggotanya. Dua, pasti kita melakukan nih pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut. Apalagi kalau pekerjaan tersebut memang kita sukai. Yang ketiga adalah bagaimana praktek pengelolaannya. Ada orang-orang yang ketika bekerja dalam sebuah organisasi, prakteknya tuh, oh dia ketika mau diangkat nih jadi ketua, oh ngomongnya tuh bagus banget gitu ya. Tapi ternyata ketika praktek, wah kok dia nggak sebagus dengan apa yang disampaikan ya? Nah ini cukup agak tricky juga gitu ya. Jadi gimana nih caranya supaya bisa melakukan praktek-praktek yang cukup bagus ini gitu. Jadi kenapa? Karena untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh si perusahaannya. Nah, kemudian yang keempat itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu adalah untuk lebih memperjelas nih kira-kira tugas-tugas apa yang dilaksanakan oleh para anggotanya. Nah, tugas-tugas ini adalah untuk memastikan supaya orang-orang yang di dalamnya dapat bekerja sesuai dengan tupoksi. Tupoksi itu apa? Tugas, pokok, dan fungsinya itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita berada dalam sebuah organisasi, kemudian kita melakukan pekerjaan itu di luar pekerjaan kita, di luar tugas kita, di luar fungsi kita, gitu ya. Dan itu justru akan membuat akan membuat satu stres yang cukup tinggi bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi ada tekanan-tekanan yang lebih besar gitu ya terhadap satu pekerjaan. Karena kenapa ya? Saya nggak suka sama pekerjaan itu. Nah itu yang perlu diawasi dan harus sangat hati-hati. Yang kelima, itu ada pedoman organisasi. Nah, pedoman organisasi ini tuh seperti apa? Yang dimaksud dengan pedoman organisasi itu adalah serangkaian pernyataan yang mempengaruhi. Jadi biasanya ini adalah panduan-panduan bekerja atau panduan-panduan atau aturan-aturan bekerja di organisasi ini atau di perusahaan ini. Jadi jelas gitu, clear gitu ya. Kira-kira nih panduannya seperti apa. Nah, setelah itu ada yang namanya pemahaman unsur-unsur organisasi. Nah, pemahaman-pemahaman ini memang tidak secara langsung ya menciptakan iklim organisasi tersebut, tapi justru ketika kita memiliki pemahaman-pemahaman dalam organisasi tersebut, maka kemungkinan akan terjadi yang namanya organisasi yang mungkin mempunyai sejumlah hukum dan peraturan. Nah, dan ini tuh tergantung gitu ya terhadap beberapa aturan-aturan yang ada. Jadi memang pemahaman unsur organisasi ini adalah untuk menciptakan si iklim organisasi. Jadi kalau misalnya oh aturannya itu ketat banget ya ternyata oh saya curiganya iklimnya akan panas, tegang dan lain sebagainya. Bisa jadi tidak seperti itu. Mungkin aturannya ketat tapi ternyata prakteknya tuh santai gitu. Jadi berat itu biasanya akan dirasakan ketika mindset kita itu sudah cukup berat dengan informasi yang masuk deh seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang namanya pengaruh komunikasi. Apa sih yang disebut dengan pengaruh komunikasi? Pengaruh komunikasi ini adalah iklim komunikasi organisasi yang merupakan fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa dia bisa saling percaya satu sama lain. Jadi gini, ketika seseorang masuk ke dalam sebuah organisasi, pasti dia ingin mendapatkan kepercayaan, pasti dia ingin mendapatkan rasa tanggung jawab. Jadi
semakin bagus cara kita berkomunikasi dengan orang lain di dalam sebuah organisasi, maka semakin besar juga kepercayaan yang akan diperoleh oleh kita dari organisasinya. Dan juga kita akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dari organisasinya kepada kita. Kenapa? Kalau saya komunikasinya bagus justru lebih besar? Karena kalian dianggap kompeten, kalian dianggap capable, kalian memiliki kredibilitas yang bagus dalam berkomunikasi. Makanya kenapa mereka menganggap yang di organisasi ini bahwa kamu layak nih untuk memegang jabatan tertentu, untuk mengerjakan poin tertentu, karena memiliki komunikasi yang bagus dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan analisis iklim komunikasi. Apa nih yang disebut dengan analisis iklim komunikasi? Analisis iklim komunikasi ini tuh lebih kepada bagaimana konsep-konsep dan persepsi-persepsi orang tentang iklim organisasi ini tuh bisa dipahami oleh banyak orang. Ada orang-orang yang menganggap, duh saya kalau misalnya masuk ke organisasi itu tuh dia senioritas banget, saya males nih. Nah, itu kan sebenarnya iklim organisasi sudah terbentuk. Tapi gimana caranya ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, pikiran kita tentang itu tuh hilang gitu. Jadi kita nggak usah mikirin tentang senioritas dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita bagus, kita baik, komunikasi kita baik, attitude kita baik di awal, ya maka otomatis si iklim organisasinya juga akan bagus nanti ke kitanya. Karena kenapa? Kita sudah memberikan first impression yang paling bagus terhadap orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Beda ketika kita sudah memberikan first impression-nya sangat negatif gitu ya, maka otomatis juga orang-orang akan mikirnya yang ada di organisasi itu bahwa kita tidak memiliki etika yang bagus, kita tidak niat masuk organisasi tersebut dengan baik gitu. Nah, makanya penting sekali gitu untuk kita tahu bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Nah, ini juga berpengaruh terhadap bagaimana sifat-sifat makro tuh ya, sifat-sifat yang biasanya di general kayak sopan santun gitu ya, ramah tamah, kan itu adalah sifat-sifat makro yang ada dalam organisasi gitu ya. Nah, Scrum mengatakan bahwa dalam sebuah iklim organisasi penting rasanya kita melakukan yang namanya komunikasi informal gitu. Kenapa perlu adanya komunikasi informal? Komunikasi informal ini tuh sebenarnya untuk memberikan rasa untuk membunuh rasa bosan. Coba bayangkan ya, kalau misalnya kita dalam sebuah organisasi yang dibahas tuh tentang kerjaan aja, tentang plan-plan aja, rencana-rencana organisasi dan pekerjaan lainnya, itu pasti akan membosankan. Makanya perlu nih ada percakapan informal, misalnya setelah bekerja, pergi bareng, hangout bareng, kemudian jalan-jalan bareng, saling cerita dan lain sebagainya. Karena sebetulnya itu merupakan salah satu sifat dasar dari hubungan manusia gitu ya. Gimana nih caranya kita bisa rileks antara pekerjaan dan kehidupan lainnya. Makanya kenapa ada komunikasi formal, ada komunikasi informal. Jadi kalau komunikasi formal ya khusus tentang kerjaan-kerjaan itu yang akan kita bahas. Tapi kalau komunikasi informal ya kita akan bahas misalnya kehidupan kita, keluarga kita, akademik kita, kemudian rencana-rencana kita, atau misalnya hobi yang kita sukai. Dan itu bagus untuk memperkuat iklim organisasinya. Nah, selanjutnya ada kepuasan komunikasi organisasi. Kepuasan atas komunikasi ini biasanya dikacaukan dengan iklim komunikasi. Karena kenapa? Saya udah seneng banget nih ngobrol sama dia, saya sudah seneng banget nih satu tim sama dia. Tapi gara-gara ada aturan baru, wah saya jadi nggak suka. Atau gara-gara berantem, iklimnya jadi panas. Nah, hati-hati ya. Jadi ketika kita merasa puas berkomunikasi, makanya tadi Ibu sampaikan, penting kalian memiliki yang namanya boundaries atau batasan. Batasan antara komunikasi secara formal dan komunikasi secara informal. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena supaya kita tahu nih bagaimana kita membatasi kepuasannya. Oke, saya nggak puas atau saya nggak suka ketika saya berkomunikasi secara formal. Karena ketika berkomunikasi secara formal, dia tuh benar-benar sangat bossy, sangat ngebos banget gitu ya. Tapi kalau di luar jam kantor atau di luar organisasi dia sangat baik kok. Ternyata itu memang dilakukan karena posisi dia. Nah, ini harus dibedakan yang tadi Ibu bilang.
pastikan kalian memiliki yang namanya boundaries. Boundaries ini adalah boundaries di mana antara boundaries di mana antara kita puas komunikasi secara formal dan komunikasi secara informal itu penting sekali supaya tahu gitu fungsi-fungsinya atau membedakannya seperti apa. Nah, ini ada contoh misalnya iklim yang mempunyai implikasi jangka panjang. Nah, biasanya perusahaan X nih merupakan tempat bekerja yang menyenangkan. Kemudian ternyata ketika orang-orang ini menganggap bahwa si perusahaan ini sangat sangat menyenangkan, sangat membuat nyaman, kemudian buat betah orang bekerja di dalamnya, itu secara tidak langsung benar-benar akan mempertahankan ideologi budaya organisasinya, kemudian juga hal-hal yang sangat taktis itu. Kenapa dia bisa sangat berkembang perusahaannya, kenapa dia bisa bertahan berpuluh-puluh tahun gitu ya? Ya karena ternyata memang membuat nyaman perusahaannya gitu. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya. Iklim organisasi itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang, kemudian orang jadi ingat, kemudian juga setelah ingat juga orang jadi merasa bahwa wah saya betah nih di sini, saya nggak akan keluar. Nah, itu yang disebut dengan implikasi jangka panjang. Tapi kalau implikasi jangka pendek biasanya kalau orang nggak bertahan, dia ya bakalan bakalan pindah aja gitu, akan merasa panas di iklim organisasinya. Karena ya itu adalah bentuk-bentuk yang sangat rasional terjadi dalam sebuah perusahaan. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya kalian bingung, kalian masih belum paham, putar ulang dulu videonya. Setelah itu catat pertanyaannya, nanti bisa diajukan di ruang kelas ya. Terima kasih.